Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas elektronika dasar, materi tentang konektor USB. Saya Yusri Budimansyah dan teman saya ada Bayu Biantara serta Sigit Gunawan. Bab 1 ataupun pendahuluan. Pada awalnya, standar pada komputer biasa dikenal dua port, yakni port paralel dan port serial. Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul port yang memiliki keunggulan daripada port tersebut, yakni disebut dengan port USB atau Universal Serial Bus yang dapat dihubungkan dengan peralatan input maupun output. USB merupakan serial bus standar masa kini sebagai penghubung perangkat luar dengan PC. USB dibuat sebagai penyederhanaan sistem sambungan dengan perangkat luar yang dulunya memerlukan sistem tersendiri untuk disambungkan dengan komputer. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sejarah perkembangan USB, apa pengertian dari USB, apa jenis-jenis USB, bagaimana fungsi USB, dan bagaimana kelebihan dan kekurangan USB. Tujuan. Adapun tujuan dilakukan pada praktek ini adalah yang pertama dapat mengetahui sejarah USB, yang kedua dapat memahami pengertian dari USB, yang ketiga dapat mengetahui jenis-jenis USB, yang keempat dapat memahami fungsi USB, dan yang terakhir dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan USB. Manfaat dari USB memudahkan penggunaan konektor USB pada komputer dan mengetahui jenis-jenis USB. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya Bayu Biantara. Baik, untuk sejarah perkembangan USB, pada awalnya USB diciptakan untuk menghubungkan smartphone dengan personal komputer atau PC. Namun pada akhirnya penggunanya berkembang sampai kepada device seperti mouse, printer, speaker, MP3 player, dan lain-lain. Sejarah awal USB dimulai pada tahun 1996. Pada tahun ini, USB versi 1.0 diperkenalkan. Keberadaan USB 1.0 secara berangsur-angsur dimaksudkan untuk menggeser fungsi sebagai konektor dan menggantikannya dengan sistem USB. Setelah itu pada April 2000 diluncurkan USB versi 2.0 yang menggunakan standar dari USB IF pada akhir tahun 2001. September 2007 diperkenalkan USB 3.0. Pada versi 3.0 ini data transfer rate mampu meningkat tajam hingga 10 kali lipat dibandingkan versi sebelumnya. Maka dari itu USB 3.0 ini disebut dengan Super Speed USB, dan uniknya USB 3.0 juga mendukung versi sebelumnya dengan artian konektornya juga bisa digunakan untuk USB 2.0, di mana ini dikenal dengan nama backward compatibility. Kemudian ada pula versi terbaru yaitu USB 3.1 yang muncul pada tahun 2013. TP ini sanggup mentransfer data per detiknya hingga 10 gigabit atau 2 kali lipat dari versi sebelumnya. Selanjutnya untuk pengertian USB, di sini USB atau Universal Serial Bus adalah singkatan dari Universal Serial Bus dan merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, DVD writer, konsol permainan, kamera, modem, dan bahkan digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat cuci dan mesin-mesin produksi. Next. Selanjutnya untuk jenis-jenis USB, di sini ada beberapa tipe USB yang umum digunakan. Berikut diantaranya, yang pertama ada USB tipe A, di mana merupakan tipe USB yang paling banyak digunakan saat ini. Bentuknya persegi dan memiliki dimensi yang lebar. Kamu bisa menemukannya di hampir semua desktop, laptop, dan periferalnya. Bahkan kebanyakan adaptor perangkat mobile masih menggunakan sambungan USB tipe A. Untuk yang kedua ada USB tipe B, di mana berbentuk seperti persegi
USB tipe B biasa digunakan untuk menyambungkan printer dan scanner ke komputer. Namun karena sekarang sudah bermunculan tipe USB lain yang lebih kecil dan efisien, popularitas USB tipe B semakin menurun. Yang ketiga ada USB tipe C, berbentuk oval dan simetris. USB tipe C mampu mengalirkan daya dan memindahkan data lebih cepat dibandingkan jenis USB lainnya. Bahkan tipe USB ini sudah digunakan oleh laptop-laptop premium jenis ultrabook untuk memindahkan data sekaligus mengisi daya baterai. Selanjutnya yang keempat, micro USB, yaitu jenis USB ini memiliki bentuk yang lebar dan pipih dan termasuk salah satu yang mudah ditemui. Kelima ada mini USB. Bentuk mini USB memang lebih kecil dibandingkan USB tipe A dan tipe B. Namun, jika dibandingkan dengan micro USB, tipe USB yang satu ini memiliki bentuk yang sedikit lebih tebal. Lalu ada Lightning, tersedia khusus untuk perangkat mobile dari Apple. Koneksi Lightning memudahkan pengguna iPhone dan iPad untuk bertukar charger. Yang terakhir ada USB micro B Super Speed, di mana tipe USB ini umumnya digunakan untuk menyambungkan hard disk eksternal ke komputer dan televisi. Sesuai namanya, konektor USB berbentuk pipih dan panjang ini memiliki kemampuan transfer data yang sangat cepat untuk memindahkan data dengan kecepatan hingga 5 Gbps. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sigit Gunawan. Oke, selanjutnya yaitu fungsi USB. Yang pertama, memudahkan kita untuk install segala aplikasi. Kemudian menghubungkan komputer dengan keyboard. Yang ketiga, menghubungkan komputer dengan penyimpanan eksternal. Yang keempat, memindahkan data dengan cepat. Selain fungsi-fungsi USB di atas, tentu saja masih ada banyak fungsi lainnya. Misalkan menghubungkan mouse dengan komputer, menghubungkan layar komputer lain dan sebagainya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari USB, kelebihannya yaitu USB memiliki kinerja yang bisa dikatakan sangat cepat. Transfer data dengan USB lebih cepat dibandingkan dengan saat Anda menggunakan alat transfer data yang lain, seperti Bluetooth dan jaringan komputer. Perpindahan data dari perangkat lain dengan menggunakan USB berlangsung sangat cepat dan akan dipotong setiap 64 byte. Yang kedua, penggunaannya pun fleksibel. Anda tidak memerlukan kabel khusus bagaimana agar perangkat eksternal bisa terhubung dengan perangkat komputer atau laptop Anda. Yang ketiga, memudahkan beradaptasi dengan berbagai perangkat eksternal. Berbagai perangkat eksternal yang baru bisa dengan mudah beradaptasi melalui slot USB tersebut dan mudah terdeteksi. Dan di sini kelemahannya itu panjang kabel maksimal yang bisa terhubung dengan USB hanya 5 meter saja, tidak lebih dari itu. Dan bagi kalian yang sengaja menghubungkan webcam atau handycam dengan komputer, maka perangkat eksternal itu tidak bisa jauh dari laptop atau komputer Anda. Sama halnya dengan saat Anda memakai modem yang tidak bisa berjarak jauh dari laptop atau komputer yang Anda operasikan saat itu. Bab 3 yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu USB atau Universal Serial Bus adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung. Biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan VDA. Sistem USB mempunyai desain yang asimetris yang terdiri dari pengontrol host dan beberapa peralatan terhubung yang berbentuk pohon dengan menggunakan peralatan hub yang khusus. Kemudian jenis-jenis USB antara lain USB tipe A, USB tipe B, tipe C, micro USB, mini USB, Lightning, dan USB micro B Super Seed. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salah katanya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.